marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau telah menghendaki kelahiran Putra-Mu, Yesus Kristus, menjadi dasar dan puncak iman kami. Kami bersyukur atas rahmat hidup yang telah Kau anugerahi untuk kami sekalian selama di tahun 2021. Bantulah kami agar kami dapat selalu bersatu dengan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu, dapat hidup dengan penuh ketaatan dan selalu berserah diri kepada-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dianugerahi pengetahuan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Yaitu Kristus.
itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini, malam ini, kita sudah berada dalam puncak tahun 2021. Tinggal beberapa waktu ke depan, beberapa jam, kita akan menerima tahun 2022. Di hari ini Jumat 31 Desember 2021. Semua cerita tentang 2021 itu akan menjadi kenangan dan menjadi memori, menjadi cerita dari hidup kita. Sebab kita akan menyambut tahun yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasih, masih dalam oktav Natal, bahwa di akhir tahun ini kita diajak untuk merefleksikan kembali perjalanan hidup kita selama ini. Kita diajak untuk kembali
melihat masa lalu kita, melihat ketika kita memulai atau mengawali hidup kita di tahun 2021. Di mana kita mulai meniti rencana kita, mulai melihat harapan kita, dan kita mulai berharap bahwa semuanya itu akan terwujud dan tercapai dengan sempurna. Banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, hambatan, juga banyak peluang yang kita hadapi. Pergulatan-pergulatan hidup kita juga menjadi teman hidup kita. Pada suatu titik tertentu di tahun 2021 ya, itu kita hanya bisa berdiam. Tetapi pada suatu titik tertentu di tahun 2021 kita mengalami masa-masa keemasan, masa-masa kegemilangan, kebahagiaan. Dan di titik lain ada kecemasan, ada frustasi, dilematis, jengkel, ingin menyerah dan ingin bunuh diri. Banyak sekali hal yang kita alami. Dalam suatu titik tertentu juga kita itu mulai mencari jalan keluar dari suatu masalah yang kita hadapi. Kita ingin segera bebas dari kondisi, dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nah itu, walaupun kita sudah merencanakannya dengan matang, dengan penuh harapan, di dalam perjalanan itu, hambatan-hambatan itu terus menjadi teman hidup kita. Karena itu sikapnya, ada duka, ada kegembiraan, tetapi juga ada harapan-harapan. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita taburkan, yang sudah kita berikan di tahun 2021, itu menjadi suatu sukacita yang besar. Dan harapannya bahwa kegembiraan dan sukacita itu juga menjadi rencana kita di tahun 2022. Walaupun hari berganti, minggu berganti, bulan dan tahun berganti, harapan akan Tuhan yang adil dan bijak itu tidak akan pernah pudar. Kita boleh operasi plastik, tetapi Tuhan Allah memiliki semesta. Sikap dan perilaku boleh berubah, tapi Tuhan itu nyata, tidak pernah berubah. Karena itu apa yang mesti diajak? Kita diajak untuk beralih, mencari dan menemukan Tuhan. Semua hal yang terjadi di tahun 2021 itu boleh menjadi pengalaman hidup kita, entah itu dalam kegagalan dan keberhasilan yang kita terima, itu menjadi pergumulan hidup kita. Dan mungkin di awal tahun mulai ada rancangan di dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, hidup baru itu terjadi dalam diri kita ketika kita mengalami pertobatan. Bisa juga bahwa hidup baru itu terjadi dalam diri kita ketika kita semakin dekat dengan Tuhan.
Jadi hidup baru itu tidak berarti harus tahun berganti baru hidup baru. Tidak. Pembaharuan hidup kita itu terjadi dari waktu ke waktu. Bukan tahun ganti dulu kemudian baru hidup itu juga bisa dulu. Kapan kau berpuasa tunggu tahun 2022. Wah, kau sungguh hancur sekali. Kawan sabar sedikit lagi. 5 jam sedikit bosan dulu. Nanti Ronaldo dia putar lagi. Pas kembang api dia sudah pas Ronaldo dia putar lagi. Ku lepas semua yang kau inginkan. Jadi mau lepas barang apa kalau yang jomblo? Jadi semoga itu harapannya itu sebentar tulis dalam intensi doa. Semoga di tahun 2022 saya bisa dapat jodoh. Tuhan memberkati, semoga bisa para pengantin baru ini bisa dapat anak, supaya hidup ini tidak hanya melulu baku ribu tentang uang. Tetapi kalau Paci telah ke gereja, saya bilang Paci ke gereja pasti bilang tunggu 2023. Yang paling substansial, yang paling mendalam pembaharuan hidup itu terjadi setiap hari. Ini waktu ini terus berjalan. Jika kita terlambat, jika kita menyia-nyiakan waktu ini, maka percayalah bahwa kita akan merasa rugi. Kita tidak bisa memutar waktu ini kembali lagi. Yang terjadi adalah masa lampau, yang saat ini adalah kekinian. Harapan itu harus menjadi bagian dari iman kita. Jadi rencana prospek ke depan seperti apa? Ya seperti di mana-mana, di kantor, di sekolah, di mana pekerjaan orang sudah punya jadwal kerja, sudah punya rencana-rencana. Dan ini perlu sebagai orang beriman, kita juga harus punya rencana yang strategis untuk membangun iman kita agar semakin lebih mantap di tahun 2022. Pekerjaan mantap, iman juga mantap, kehidupan moral kita pun mantap. Karena itu orang singkat dengan OKOC, tidak ini bukan. Juga ada program OKOC dari lulusan. Bukan, tapi bahwa kita harus mampu, karena yang mengubah diri kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini berapa jam kemudian kita akan membuka lembaran tahun baru, lembaran hidup di tahun yang baru, dan menutup lembaran masa lalu kita. Tapi jangan lupa itu pas malam ini baru dapat jodoh, kemudian harus hidup baru. Jadi ku lepas semua yang kau inginkan, yang berlalu biarlah berlalu. Kawan, kau baru ketemu kemarin, ini baru ketemu jam 11, jam 12 di tahun baru. Aku kan masa lalu. Jangan begitu juga Ronaldo. Hargai orang perasaan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mensyukuri semua yang telah terjadi dalam hidup kita. Entah tentang suka maupun tentang duka, entah tentang gagal maupun sukses. Kita berusaha agar semua yang kita alami kita persembahkan kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu penyayang, Dia penuh dengan cinta kasih. Tuhan akan membawa hidup diri kita kepada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Tuhan menuntut kita, meminta kita untuk melakukan kehendak-Nya seiring dengan berjalannya langkah kaki kita. Tuhan menginginkan agar kita hidup untuk tidak lebih mencintai hal-hal duniawi,
tetapi mencintai Dia yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Tuhan ingin supaya kita tidak lebih taat kepada hal-hal duniawi. Yang Dia inginkan adalah kita setia dan taat, mencintai Dia, kemudian melakukan perintah. Kristus putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk pasangan suami istri, untuk keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-15 tanggal 30 Desember. Istimewa untuk pasangan, untuk keluarga Bapak Amos Kolom Susu dan Ibu Maria Miriam, ulang tahun perkawinan yang ke-15. Semoga Allah yang Maha Rahim, Allah yang setia, senantiasa memberikan kemurahan, sukacita, rahmat kepada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, Engkaulah sumber damai dan bakti kami. Sudilah menolong kami, agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami semua rukun bersatu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Arahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal, Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membimbing umat-Mu dengan berbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang di masa mendatang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami lebih setia mengikuti bimbingan-Mu sampai kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Selamat malam untuk kita semua. Yang pertama, mewakili Pastor Paroki, teman-teman di stasi, umat stasi Santa Maria Mater mengucapkan selamat menyongsong tahun baru buat Pastor Stef Alo dan Suster Ima, dan sekaligus diucapkan selamat menyongsong tahun baru dari komunitas Suster DSY. Saya mengucapkan selamat menyongsong tahun baru atau selamat tahun baru 2022 untuk umat di stasi Santa Mater Dei Maisai. Saudara-saudara, sesudah ini kita akan ada permenungan sebentar.
Aku saya memohon kepada para mesinar untuk membakarkan lilin. Di malam yang penuh dengan berkat, marilah saudara-saudari kita mendiamkan diri sejenak, memohon kepada Tuhan agar berkat Allah boleh berlimpah dan menerangi hidup kita teristimewa di tahun yang akan datang. Dan semoga Allah yang penuh kebaikan, Allah yang adalah sumber dari segala waktu, boleh menjadi harapan kita. Mari kita hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang kami hirup, terutama yang kami nikmati hingga saat-saat terakhir di tahun 2021. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan serta kelalaian yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan serta kelalaian yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan atas dosa-dosa kami, atas kesalahan-kesalahan kami, dan atas kekilafan-kekilafan kami. Allah yang penuh belas kasih, Engkau adalah sumber dari segala waktu. Sebentar lagi kami akan menyambut sukacita tahun baru dari Engkau sendiri yang adalah sumber segala berkat. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang di luar sana, yang pada saat ini sedang mengalami duka cita, mengalami kesedihan. Semoga mereka yang menderita sakit, mereka yang kelaparan, dan mereka yang alami kesenjangan, serta mereka yang tidak memiliki tempat untuk bernaung, kiranya dengan uluran tangan-Mu mereka semua dibebaskan dari duka cita yang tengah mereka alami. Bapa yang Maha Kuasa, jagalah kami semua di dalam menyambut kehadiran tahun baru di malam ini. Biarlah kami berjalan